Oke, udah 12.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di meet keempat kita kali ini masih sama Kak Devi. Kita bakal ngebahas tentang UI design. Mungkin bisa aku langsung kasih ke Kak Devi aja kali ya, Kak. Oke, makasih Devan, Kak. Oke, apa kabar nih teman-teman? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih balik lagi sama gue, Devi. Namun pembahasan kali ini kita ini akan ngomongin soal UI design. Nah, kenalan gak usah lah ya, kemarin kan kita udah kenalan, nama gue masih sama kok. Nah, teman-teman pasti di pembahasan sebelumnya udah tahu lah ya bedanya UI dan UX. Nah, sekarang ini kita bakal bahas tentang orangnya nih, yaitu UI designer dan UX designer. Nah, dari segi role, apa sih tugasnya dari UI designer itu sendiri? Oke, pertama, UI designer itu bertanggung jawab soal visual. Maksudnya visual itu apa? Jadi, UI designer itu kan mereka bertanggung jawab untuk membuat desain antarmuka agar aplikasi itu lebih mudah dan menyenangkan ketika dipakai oleh pengguna. Karena fokus UI itu ada tampilan, maka UI designer itu sangat tanggung jawab atas elemen-elemen visual dalam suatu aplikasi, misalkan seperti komponen tombol, skema warna, tipografi, ukuran teks, ilustrasi, dan lain sebagainya. Terus, role UI designer itu apa lagi sih? Yaitu berkolaborasi. Masih kayak pembahasan sebelumnya, design thinking itu kan intinya itu kita harus berkolaborasi juga ya. Jadi, UI designer ini juga berkolaborasi erat dengan para developer, copywriter, atau UX designer. Untuk apa? Yaitu untuk membantu menentukan kebutuhan pengguna dan estetika produk secara keseluruhan. Kemudian UI designer juga pastinya dong, namanya juga desainer pasti membuat desain. Membuat desain ini jadi harus bisa menyusun dan membuat elemen desain interaktif seperti menu, widget, navigasi, juga harus bisa menyusun tata letak dari komponen-komponen tersebut agar tetap konsisten di berbagai layar atau bisa disebut juga responsif, karena pengguna kita kan bisa aja membuka aplikasi atau website kita itu nggak di device satu device doang, kan bisa aja dibuka kadang di HP, kadang di laptop atau sebagainya. Kemudian selain buat desain juga membuat prototype. Sebagai UI designer itu desain tadi tuh harus dikembangkan lagi menjadi prototype, itu elemen visual yang telah disusun dan dibuat dalam bentuk sampel yang dapat diuji untuk kita nanti mengetahui kekurangan dari desain yang sudah kita buat. Nah, bedanya sama UI designer itu apa sih? Jadi kalau UI designer itu lebih ke risetnya. Jadi kalau UX designer itu harus mampu meriset pengguna, yaitu mengenali pengguna, mulai dari perilaku, motivasi, kebutuhan, peluang di pasar, dan solusi produk. Intinya mencari apa sih yang dihadapi pengguna dalam melakukan suatu aktivitas, atau dari mulai kendalanya, dan di situ kita bisa mengembangkan solusinya nanti. Nah, kalau UX designer juga tanggung jawab buat user persona, yang kayak pembahasan kemarin. Setelah melakukan riset kan kita bikin empathy maps. Setelah bikin empathy maps, kita tentuin user journey, dan akhirnya bikin user persona. Untuk apa? Untuk tadi menafsirkan hasil riset kita dan membuat persona sebagai representatif untuk penelitian atau produk yang akan kita kembangkan. Kemudian ada lagi arsitektur informasi. Jadi desainer itu juga perlu membangun arsitektur informasi, yaitu menyusun tata letak dan organisasi konten secara logis agar pengguna itu dapat menemukan apa yang mereka cari dengan mudah. Jadi maksudnya itu dalam desain itu kita nggak salah-salah buat naruh komponen-komponennya. Misalkan kita mendesain aplikasi tentang pembelian produk. Jadi misal di halaman produk tersebut pasti ada gambar, ada deskripsi produknya, dan yang tidak kalah penting adalah tombol untuk membeli misalkan. Nah, letakkan tombol untuk membeli itu kalau bisa kita harus mendesainnya
user harus tetap bisa notice atau melihat tombol itu agar user cenderung mengklik tombol tersebut. Jangan misalkan gambarnya di mana, tombolnya di mana, dan itu nggak bisa di-read sama user kita. Lalu wireframing. Nah, UX designer itu juga membuat wireframe atau yang kemarin disebutnya low fidelity design ya. Jadi di sini membuat sketsa desain atau gambar rangka dari layar atau tahapan-tahapan desain kita. Kemudian prototype. Jadi prototype ini maksudnya membuat contoh produk atau sampel yang dimanfaat untuk pengujian produk atau desain. Prototype di sini kalau UX designer biasanya itu dari wireframe-nya. Kadang ada yang buat wireframe cuma sketsa aja atau ya sketsa saja, entah di kertas atau di aplikasi. Cuman ada juga yang bikin prototype-nya itu dari desainer dengan prototype yang visible itu memudahkan untuk berkoordinasi sama desainer untuk kan flow alur dari jalannya aplikasi itu. Kemudian ada testing ini melakukan pengujian dari desain tadi. Setelah UI designer menyelesaikan prototype finalnya, UX designer nanti juga perlu melibatkan pengguna untuk berinteraksi dengan desain akhirnya untuk mengetahui perbaikan atau pengembangan produk yang perlu dilakukan. Oke. Selanjutnya ada tips membuat UI design. Jadi sebagai tips-tips atau apa sih langkah awal dan hal-hal yang perlu diperhatikan kita untuk membuat UI design. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, keep the interface simple. Jadi kalau bisa kita itu desain interface itu harus benar-benar simple dalam artian cuma masukin elemen-elemen yang penting, elemen-elemen yang nggak penting itu kalau bisa dihilangkan atau nggak usah terlalu banyak atribut-atribut yang nggak penting atau berguna di aplikasi itu. Karena kalau terlalu banyak atribut pun mungkin malah cenderung membingungkan user. Lalu kedua, create consistency and use common UI elements. Maksudnya karena dengan menggunakan common elements itu tuh akan membuat user tuh merasa lebih nyaman dan bisa mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan lebih mudah juga. Juga hal ini tuh juga penting karena untuk meningkatkan efisiensi pengguna dalam menggunakan aplikasi atau desain kita. Lalu ketiga ada strategically use color and texture. Di sini itu kita itu harus bisa menggunakan color warna yang pas untuk desain kita. Misalkan dalam penggunaan warna kita tuh harus memperhatikan kontrasnya atau jangan terlalu background sama misalnya background dan tulisan itu jangan terlalu nyaru ya, harus kontrasnya diperhatikan. Kemudian ada juga use typography to create hierarchy and clarity. Di sini adalah kita tuh benar-benar harus mempertimbangkan gimana kita menggunakan font-font di website di desain kita. Biasanya itu dalam satu desain kita pakai maksimal 2 atau 3 font aja karena kalau terlalu banyak itu akan sangat mengganggu banget bagi pengguna dan nggak bagus untuk desain biasanya. Kemudian yang terakhir ada make sure that system communicates what's happening. Jadi gini maksudnya. Jadi di desain kita tuh kita harus bisa ngasih tahu user kayak location, action atau perubahan yang mereka lakukan atau misalkan error yang mereka lakukan tuh harus benar-benar kita komunikasiin di aplikasi. Misalkan dalam misalkan kita berhasil nambahin suatu barang ke keranjang belanja kita. Nah, itu kita kalau bisa kasih juga message kayak barang Anda berhasil dimasukkan ke keranjang. Karena kadang setelah kita klik button tapi nggak ada message apapun, kita bingung apakah aksi yang kita lakukan tadi sudah berhasil atau gagal. Dan kalaupun gagal, kita juga bisa kasih error message. Misalkan saat
memasukkan password. Misalkan selama memasukkan password itu kita langsung kasih message di bawah text box-nya kayak syarat password itu harus ada berapa karakter, harus ada include karakter atau simbol atau angka seperti itu untuk menghindari error-error juga itu bisa digunakan. Dan kita masuk ke komponen UI design. Jadi komponen desain itu sebenarnya tuh udah ada guidelines yang populer. Di antaranya ada material design dari Google dan human interface guidelines dari Apple. Nah, kalau material design dari Google ini tuh bakal terus update gitu ya terhadap perkembangan device Android web khususnya. Material design ini guideline-nya ini untuk mendesain melalui riset yang dibuat agar menghasilkan UX yang lebih baik lagi. Nah, di sini tuh lengkap banget, kayak ada guide soal gimana sih cara penggunaannya, kapan kita harus menggunakan komponen tersebut, dan apa yang boleh dan nggak boleh kita lakukan dalam mengaplikasikan sebuah komponen UI design. Kalau Human Interface Guidelines ini dibuat khusus untuk produk-produknya Apple, kayak Apple tuh iOS, macOS, tvOS, atau Apple Watch gitu. Nah, elemen-elemennya tuh banyak yang ini baik berlaku di apps Android atau mobile ataupun website. Sementara ada adverse, backdrop, banner, sampai tabs, text field, dan tooltips. Pertama, ini gue has beberapa aja sih. Misalnya itu ada adverse, misalkan. Ini adverse yang bottom ya. Di material design itu tuh udah dijelaskan contoh penggunaan, sama misalkan ini nih komponen-komponen apa di dalam adverse itu ada apa. Nah, di sini bisa lihat satu ini ada container dari adverse itu, kedua ada navigation drawer control, yang ketiga ada floating action button. Ini sering banget kita temuin yang kayak di aplikasi-aplikasi sekarang, contohnya kayak OVO salah satunya. Lalu empat ini adalah action icon dan ada overflow menu control. Kapan sih kita menggunakan adverse ini? Misal button adverse itu seharusnya digunakan untuk mobile device aja. Lalu kedua juga digunakan sebagai akses untuk navigasi yang ada di bawah. Kemudian pada layar yang punya 2 sampai 5 action. Nah, di sini juga yang harus perhatikan di adverse itu jangan sampai terlalu banyak. Kalau bisa maksimal 2 sampai 5 aja. Karena kalau terlalu banyak itu akan membingungkan user kayak apa sih yang harus saya tekan duluan, yang mana sih tombol yang paling penting, dan ini akan membawa saya kemana ya kalau saya ngeklik tombol ini. Jadi secukupnya aja kayak 2 sampai 5 action aja. Lalu ada button adverse itu juga ada nih aturan yang nggak boleh. Kalau bisa jangan dipakai pada apa saja gitu. Nah, kalau ini tadi di material design kalau mau bahas lengkap itu, kalian nanti bakal tahu soal tadi usage penggunaannya, anatomi dari setiap komponen, behavior-nya, theming, atau cara ngaplikasiin tuh warna yang pas tuh apa sih, sama specs dari adverse itu tuh kayak gimana. Nah, ini supaya main tebak-tebakan UI design komponen sih yang familiar. Jadi pengen dari teman-teman nanti jawab di kolom chat aja ya biar kita nggak bosen gitu. UI design komponen yang saya tampilin ini apa? Nah, ini ada buttons. Di sini ada 4 jenis buttons nih. Aku pengen tahu dong dari kalian. Nah, ini contain button tuh kira-kira yang mana sih? Boleh deh coba ini diketik di kolom chat. Contain kan dari keywordnya udah jelas nih. Contain tuh yang kayak field gitu loh. Boleh dari teman-teman. Kira-kira yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Diketik aja di kolom chatnya. Teman-teman pada pakai laptop atau pada pakai HP nih? Ya, ada yang jawab 2. Ada lagi? Ada yang selain 2?
Ini jawab aja kok, nggak santai aja, salah nggak bakal ngaruh ke IPK kok. Oke, ada yang jawab 3. Ada yang jawab 3. Ada yang 4 juga. 4. Oke. Yang 3. Kita lihat ya, yang benar apa nih? Aduh. Nggak mau di next lagi, guys. Aduh. Oke, ternyata yang benar itu yang ketiga. Oke. Kenapa yang ketiga? Karena contain button tuh adalah apa ya? Nih, yang ada warnanya, kan contain field atau bisa kita sebut ada warnanya. Nah, contain button itu high emphasis, maksudnya penekanan cukup tinggi. Di sini tuh maksudnya ini penjelasannya nanti aja deh, kita udah waktu makanan dulu. Selanjutnya ini deh. Kalau text button yang mana dari 1, 2, atau 4? Ayo, boleh dijawab lagi. 1. Oke, udah jawab 1. Nah, bener banget nih yang 1. Selanjutnya, kalau toggle button, kira-kira yang kedua atau yang keempat nih? Toggle. Ini tinggal 2 option kok, harusnya gampang nih, tinggal 2. Yang 2 atau yang 4? 4. Oke, pada kompak nih jawab 4. Kita lihat, benar nggak ya? Yap, benar banget. Ternyata toggle button yang keempat. Berarti yang kedua adalah Alpine button. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Dari text button yang pertama. Text button ini itu dia itu low emphasis. Low emphasis itu penekanannya rendah, tidak terlalu ditekankan lah. Jadi itu biasanya digunakan untuk action yang nggak terlalu penting itu loh. Biasanya kan button ini berpaling gitu ya. Itu bisa disebut text button juga. Kemudian ada outline button. Outline button ini medium emphasis. Dia penekanannya lebih tinggi dari yang text, tapi di bawah yang contain button. Contohnya tuh, misalkan kayak ada tombol submit dan sebelahnya tombol cancel. Karena kita penekanannya lebih ke yang submit, maka yang cancel kan biasanya outline aja kan. Nah, lalu yang ketiga ada yang contain button. Ini dia tuh yang penekanannya paling tinggi lah ya, yang paling bisa sering dipakai buat kayak call to action button, intinya untuk action-action yang paling penting. Lalu toggle button ini tuh adalah kelompok dari action button yang pakai layout dan spacing. Ini mungkin jarang digunakan untuk yang ini sih, lebih ke option-option aja. Nah, selanjutnya ada selection controls. Dari kiri ke kanan, aku pengen dong dari kalian, pasti sering kan lihat komponen-komponen ini, kira-kira namanya apa sih dari yang kotak, bulat, sama yang kayak apa ini nih? Boleh langsung diketik aja nama dari masing-masing ini, selection controls. Ayo, sering kan pasti kayak di Google Form aja, kayaknya sering deh kalian lihat ini. Nah, ada satu nih. Oke, dan checkbox. Checkbox yang mana? Yang kiri ya? Lanjutnya yang tengah apa nih? Yang tengah. Oke, button tengah. Bagus. Yang kalau yang terakhir ini istilahnya agak banyak sih, tapi
boleh ada dari kalian kira-kira apa sih namanya? Pasti kan kalau di settings HP tuh banyak kan yang pakai komponen ini nih. Ini namanya apa? Switch toggle. Oke. Nah, benar banget nih jawaban teman-teman. Yang kiri itu checkbox, yang tengah radio button, dan yang kanan itu toggle switch. Penggunaannya tuh kayak apa sih? Checkbox itu tuh biasanya kita gunakan untuk multi select ya, multi option. Misal kita bisa pilih option lebih dari satu. Radio buttons ini kita biasanya pilih untuk pilihan yang hanya satu saja. Nah, switches ini tuh juga untuk misalkan aplikasi tadi kayak di kalau di menu settings di HP itu kayak entah kita mau on fitur, misal kita mau on WiFi atau off WiFi, itu penggunaannya. Lalu ada menus. Nah, kalau ini nggak perlu ditebak kok guys. Nah, ini ada dua nih menus. Ada drop down menu dan expose drop down menu. Bedanya apa sih? Oke, kelihatan ya perbedaannya di sini ada keterangan nih di atasnya. Oh, drop down menus itu dia itu hanya menampilkan list atau daftar dari pilihan-pilihan yang biasanya di-trigger oleh icon. Misalkan icon apa ya? Misal kita ke website UIN mau lihat program studi. Nah, di menu program studi itu pas kita klik biasanya muncul nih list of action kayak gini. List of option. Misalkan ada icon satunya program studi informatika, keduanya biologi, dan lain-lain. Nah, bedanya ke expose, jadi nih di expose ini di apa namanya, di paling atasnya itu menampilkan menu apa sih yang lagi user pilih atau lagi di hover sama apa user. Dan misalkan lagi di hover ke item 2, nanti di atasnya juga menampilkan pilihan yang sedang diarahkan user. Kemudian ada chips. Nah, ini tebak-tebakan lagi. Boleh nih pakai lagi kolom chatnya. Chips itu apa sih? Ini kalian pasti juga sering lihat nih kalau misalkan mau belanja online atau lagi lihat-lihat menu promo atau diskon, tuh biasanya ada nih kayak gini-gini. Nah, chips itu tuh fungsinya tuh bisa user itu memasukkan informasi, membuat pilihan, atau ngefilter konten, dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada jenis-jenisnya. Aku pengen tahu dari kalian, kira-kira dari sini input chips itu yang mana ya? Ini ada dua gambar. Oh iya, sorry nih lupa dinomorin. Kira-kira input chips itu yang kiri atau yang kanan ini? Input, dari keywordnya aja input udah jelas kayak gimana. Oke, ada yang jawab kiri. Ada lagi nggak nih yang lain jawab kanan ya? Enggak, bukan ini yang tadi. Oke, yang lain? Kira-kira kiri semua atau ada yang mau jawab kanan nih? Oke, beberapa jawab yang kiri. Kita lihat. Oke, benar banget yang kiri. Kenapa yang kiri? Karena di sini udah jelas ya, input chips itu merepresentasikan informasi yang digunakan pada fields seperti entitas atau atribut lainnya. Gitu. Jadi di sini tuh kita misalkan pada menu foto info. Enggak deh, yang realnya aja biasanya Gmail. Maksudnya kalau di Gmail kalian pernah kan ya ini mau ngirim ke dua resipien atau lebih. Nah, itu kan misalkan kita ketik alamat emailnya, kita enter atau kita spasi, kita input lagi kan, apa namanya, resipien lainnya. Nah, itu tuh namanya input chips. Itu salah satu penggunaan input chips di apps yang real. Lalu ada choice chips. Choice itu kan pilihan. Nah, di sini di antara dua ini kira-kira yang mana nih yang choice chips? Ayo, boleh dijawab lagi.
Kita harus tetap semangat guys meskipun nunggu. Kanan. Oke, bagian jauh kanan. Udah pada pinter deh, kayaknya nggak perlu ikut kelas UX lagi. Nah, bener banget yang kanan nih. Yang kanan, kenapa yang kanan? Jadi itu choice chips itu adalah sets atau satuan yang mengandung seenggaknya 2 option. Dan choice chips itu biasanya represent atau merepresentasikan single selection doang, atau kita tuh cuma boleh pilih satu. Jadi kan misalkan toothbrush, kita mau beli toothbrush yang apa gitu. Nah biasanya kan kita milih satu jenis aja. Nah kalau mau pilih jenis lain biasanya harus input lagi. Nah di sini contoh implementasinya adalah seperti ini. Dia pilih yang medium. Nah, kemudian ada filter chips. Filter chips, nah ini sih gampang banget ya. Filter chips itu, ini mah nggak usah jawab, ini adalah yang kanan dong pastinya, udah ada ininya filter. Yang filter chips ini merepresentasikan filters atau kita mau menyaring sesuatu ya, kayak filters for collection. Misalkan ini sering kan ya, kalau yang sering buka ini nih Shopee atau Tokopedia, kita mau cari apa namanya barang-barang kayak apa sih filternya, misalkan beli barang baju tapi kita filternya kayak cuma baju yang dijual di Jakarta atau di Banten atau di Jabodetabek. Nah, contohnya kalau ini misalkan dia cuma mau pilih washer atau dryer dan yang box oke. Oh, kalau ini mah tempat sih kalau ini. Lalu ada action chips yang terakhir. Nah, yang mana nih guys terakhir nih? Yang kiri atau yang kanan? Oke, ada 2 orang yang jawab kiri. Kita lihat. Lagi yang jawab kanan. Oke, beda nih. Yang kiri dan kanan. Yang mana kira-kira ya? Nah, ternyata yang kiri. Kenapa yang kiri? Kita lihat lagi nih, guys. Action tips itu apa? Action tips itu tuh trigger action kita yang berkaitan sama konten-konten utama. Nah, di sini ini kenapa yang kiri? Ini contoh aplikasi kayak apa ya, smart home ya, ini aplikasi smart home. Misalkan kita ngeklikkan action, kita ngeklik turn on lights atau kita klik set alarm. Ini nih langsung apa ya? Langsung gitu dampaknya pas kita trigger ini nanti langsung lampunya nyala, kan action. Nah kalau yang ini tadi yang kanan ini input ya, ini kita masukin info soal foto. Misalkan foto itu ada di Portland dan itunya tentang foto kita tentang biking. Yang tadi tentang ngirim email. Nah itu tuh juga apa namanya termasuk input chips. Lanjutnya design principles. Oke. Design principle atau prinsip-prinsip desain. Jadi tuh prinsip desain tuh, desain yang bagus itu tuh bisa aja sih dibikin tanpa memahami kita tentang prinsip-prinsip desain, tapi itu bakal makan waktu yang lama karena kita bakal menemukan trial error untuk membuat sesuatu yang kelihatannya bagus dan bisa membuat desain yang optimal untuk user experience. Jadi penting buat desainer itu untuk paham prinsip-prinsip desain. Nah, kalau di sini pembahasan gue bagi jadi 2, ada basic design principles dan gestalt design principles. Ini yang basicnya dulu ya. Yang basicnya itu pertama ada kontras. Kontras itu tuh mengacu pada bagaimana elemen-elemen yang berbeda yang ada pada desain itu secara khusus apa namanya
ini dengan elemen-elemen yang berdekatan. Misalkan ini pada contoh website parabola. Nah, ini kenapa ambil contoh ini? Karena website ini tuh udah memenuhi prinsip kontras itu ya, yaitu dari background yang kuning dan teks yang warna hitam ini udah memenuhi, udah kontras banget. Jadi pengguna itu dapat dengan mudah membaca. Karena kalau misalkan background-nya kuning dan tulisannya kuning muda, itu tuh akan membuat kesulitan, khususnya orang-orang yang ada gangguan penglihatan. Selanjutnya ada balance. Balance itu keseimbangan ya. Jadi tuh dalam satu desain, pastinya tuh tipografi, warna, gambar, bentuk, pola, itu tuh masing-masing tuh mereka punya bobot visual masing-masing. Elemen, seluruh elemen itu biasanya ada yang berat dan sementara elemen lainnya lebih ringan, bahkan nggak dinotis sama user. Nah, cara elemen ini diletakkan pada desain itu harus memperhatikan aspek keseimbangan. Misalkan pada contoh website tulisan ini, kenapa ini disebut balance? Ini memenuhi disebut balance ini karena meskipun dia memberi gambar yang besar pada halaman utamanya ini, dia memberikan warna pada ininya nggak terlalu kontras kayak yang tadi kuning. Dibikin warna-warna monokrom yang agar tidak terlalu timpang sama komponen lainnya kayak teks di sini dan button gitu. Lalu ada emphasis. Emphasis itu penekanannya. Pada aspek ini, emphasis itu biasanya tuh dapat digunakan untuk mengurangi dampak informasi tertentu. Jadi, misalkan pada contoh di ini, ia memberi penekanan pada teks ini, makanya dibuat ukurannya lebih besar dan tipografi kecil di bawahnya. Mengapa? Karena bobotnya itu lebih sedikit dan emang bakal ini sama website ini. Tadi tuh ingin masih tahu kalau mereka tuh lebih something di program. Ini white space. White space itu adalah bisa aja disebut negative space atau area-area pada desain yang nggak di nggak ada desain elemen. This space is effectively empty atau kosong. Jadi tuh misalkan dalam menyusun elemen desain memperhatikan white space, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Nah, kalau contoh di sini ini sudah cukup memenuhi aspek white space karena misalkan pada teks ini antar lainnya itu tidak terlalu jauh, tidak dekat dan pas, dan antar objek lainnya juga tidak terlalu kosong. Selanjutnya kan yang basic principles. Nah, sekarang kita bahas yang Gestalt. Gestalt ini adalah apa sih? Nah, Gestalt principles itu adalah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang punya hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi suatu kesatuan. Nah, Gestalt principles ini ada 7 prinsip. Yang pertama, proximity, common trait, continuity, similarity, closure, common region, dan symmetry. Di sini kayak gue bahas cuma 5 deh. Nah, yang pertama, proximity. Nah, proximity itu apa? Proximity adalah kedekatan. Jadi, biasanya itu kan seorang tuh cenderung melihat berbagai macam juga mereka tuh menangkapnya biasanya objek-objek berdekatan satu sama lain sebagai objek berrelasi. Makanya kita dapat lebih mudah membaca dan merelasikan satu dengan yang lain dengan lebih mudah. Misalnya pada contoh di sini, pada diri ini masalahnya adalah teks ini yang di bold dan yang tidak ini berjauhan, padahal seharusnya mereka ini masih satu relasi, masih berhubungan karena ini nama dan ini kayak asal negara, asal tempat mereka gitu.
Akhirnya dengan kalau kita memahami desain principles tadi, kita bisa menerapkan proximity pada desain kita. Contohnya di sini, akhirnya kalau berkaitannya kan kita sebagai user lebih bisa menangkap, oh ternyata ini masih satu kesatuan informasi nih, nama dan asal dia itu dari mana gitu, dan ini kok gambarnya. Dan ini pun juga didekatkan ya, apa namanya, teks nama ini dengan gambar. Dan saat ini ke gambar selanjutnya lebih dijauhkan karena ini sudah bukan satu kesatuan lagi gitu. Oke. Kedua ada similarity atau kemiripan ya. Jadi elemen-elemen itu secara visual itu bisa dikelompokkan bersama kalau elemen tersebut memiliki kesamaan visual. Teori ini tuh bisa diterapkan dengan kesamaan bentuk, warna, atau simbol. Nah, ini ada contoh masalah misalnya di sini tuh masih nggak terkelompok ya, padahal bisa aja kita bikin kayak gini, jadi lebih rapi. Kita mengelompokkan gambar-gambar yang sejenis, dari yang kotak kita kelompokkan dengan yang rounded rectangle, kemudian yang circle sama yang circle, dan triangle juga dengan triangle, jadi lebih rapi. Dan space-nya juga diatur di sini, didekatkan tadi. Ini sudah pakai aspek proximity ya di desain ini. Dan kita ada continuity. Ini continuity atau kontinuitas itu terjadi ketika mata kita dapat dipandu untuk berpindah dari satu objek ke objek lainnya dengan halus dan baik. Maksudnya tuh ini, kita tuh dapat menggunakan teori kontinuitas itu misalkan saat membuat menu dan sub menu, tampilan produk dan tampilan progress. Jadi misalkan dari tahapan ini kita tuh harus bisa bikin desain yang bisa membawa user ke tahap selanjutnya tuh dengan benar. Saat ini misalnya kita klik ini, nanti kita ada option lagi choose all drop down, dan ini misalkan ada option-option lagi atau menu lagi yang mengarahkan user ke itu selanjutnya, tahapan selanjutnya. Jadi ada closure. Closure ini apa? Yaitu salah satu pendekatannya yang menggunakan teori closure ini adalah ikonografi. Jadi bagaimana kesederhanaan dapat membantu dalam mengkomunikasikan makna dengan cepat dan jelas. Karena gini loh, biasanya kan mata kita itu melihat kumpulan berapa elemen jadi sebuah bentuk yang dapat dikenal. Ini tuh berlaku juga pada bentuk yang kayak nggak komplit atau beberapa bagiannya tuh nggak ada yang nggak sama gitu. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan closure ini di mana kesederhanaan dari objek-objek tadi dapat membantu dalam mengkomunikasikan makna dengan cepat dan jelas. Contohnya pada biasanya desain icon. Selanjutnya ada simetri. Simetri itu apa? Simetri itu baik. Gini, kenapa kita harus menerapkan prinsip simetri? Karena elemen-elemen yang susun secara simetris itu bisa cenderung sederhana dan harmonis. Gak, ibaratnya di mata tuh nggak terlalu ruwet gitu, dapat dipahami dengan mudah. Biasanya itu baiknya digunakan pada portofolio, galeri, tampilan produk, daftar, navigasi dan halaman konten. Karena tuh dengan menerapkan aspek simetri itu kita dapat dengan mudah set konten dengan cepat, efisien, dan fokus ke hal-hal yang penting saja. Oke. Biasanya tadi kan kita udah bahas soal prinsip-prinsip desain. Di sini kita bakal bahas soal pentingnya portofolio bagi UI designer. Pertama, kenapa sih penting bikin portofolio? Nah, kita bisa jawab di sini. Pertama, karena UX portofolio itu bisa menunjukkan soal kolaborasi kita sebagai UI designer. Maksudnya, gimana sih kita itu berkolaborasi sama tim, baik itu developer, user, researcher, dari mulai gathering information sampai prosesnya, sampai desain itu jadi dan berhasil dites ke real user. Dan di portofolio itu kita kan nanti juga menunjukkan kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah desain. Dan di situ juga bakal dilihat kemampuan kita sama recruiter
oh kalau problem solving skill dia bagus, bisa nih nanti kita rekrut dia. Kemudian proses. Di sini tadi proses itu gimana kita gathering information-nya, dan proses desain itu bisa kita breakdown lagi, kayak dari pas desain itu kita gimana sih milih warnanya, terus kenapa kita pilih meletakkan komponen A di sana, kita referensinya itu dari mana, karena kita tuh desain nggak boleh salah-salah, karena tujuannya adalah misalkan masalah yang dihadapi oleh user. Nah, ini ada contoh portofolio. Nah, portofolio yang baik itu kayak gimana? Kita lihat langsung aja ya. Ini ada referensi di sinanproof.com. Nah, cuman ini udah ini sih lumayan expert jadinya, tapi nggak apa-apa, ini bagus banget portofolionya. Buat contoh, di sini kenapa saya ambil referensi ini, karena dia udah mencakup portofolio yang dibutuhkan. Dari mulai di sini dia menyantumkan apa sih nama aplikasinya, dan ini review dari final desainnya. Bahkan dia dengan sangat baiknya menampilkan desainnya di berbagai device, dan buktikan kalau desain itu responsif di desktop, iPad, sama di mobile. Nah, terus kalau bikin portfolio itu kita jelasin namanya, terus ini tuh apa UX project, atau misal kalian bikin itu tuh project kampus, atau misalkan bisa juga project internship, nah, kalian bisa kasih tangan di sini. Ya, ini detailnya, ini kayak main points dari portfolio kalian tuh yang mau ditonjolin tuh apa. Kayak ini misalkan dia tadi kan bilang ini responsive design, terus dia udah menuhin Gestalt principles, dan ada emotional design strategy juga. Nah, di sini tuh pertama waktu bikin portfolio kita bisa masukin overview-nya. Ini tuh aplikasi apa sih, plan test itu apa, lalu problem yang kalian mau solve itu apa, dan solutionnya tuh apa, lalu usernya itu siapa sih yang bakal pakai aplikasi ini, lalu role kalian. Misalkan kalau kalian bikin project itu sama tim, waktu misalkan ini kan kalian mahasiswa baru ya, misalkan kalian mau ngelamar intern nih, tapi belum ada project asli gitu loh, biasanya cuma project dari mata kuliah. Waktu itu gue juga waktu mau lamar internship gitu, gue portfolio project waktu matkul manajemen project. Nah, gue kasih tahu role gue di situ apa, dan jelasin ngapain aja. Nah, approach-nya di sini tuh sepertinya. Ini tuh prosesnya. Nah, tadi kemarin kan kita udah paham nih desain thinking proses seperti apa. Ini bisa kita masukin, misalkan kita ngembangin desain kita pakai desain thinking proses. Kita kasih gambar alurnya seperti apa. Lalu di sini ada competitive analysis. Kayak misalkan perbandingan sama aplikasi sejenis tuh kayak gimana. Ini dia ini lengkap banget ya. Dia akan bikin SWOT-nya dan UX analysis-nya. Lalu, nah ini yang penting juga nih. Ini dia lakukan observasi dengan caranya user interview. Dijelaskan ada berapa nih yang diinterview, terus goals-nya apa, dan key findings atau penemuan utamanya saat user interview, yang apa sih yang pengguna pengen banget. Intinya tuh kayak masalah utamanya dan yang pengen banget kalian kembangin atau ditemukan solusinya, yang benar-benar jadi kebutuhan pengguna. Seperti ini. Lalu point of view. Ini adalah user persona. User persona ini tadi target kita kan, kita tahu nih target user kita siapa, kita bikin personanya. Jadi bisa nge-mapping dengan jelas tujuan desain kita tuh buat siapa. Nanti tahap ideate-nya ini bikin test analysis dan user flows. Jadi kemarin kita baru sampai tahap define ya, belum sampai ideate. Ini caranya jelaskan juga, dan prototype. Prototype ini yang dicantumkan adalah high fidelity wireframes-nya. Nah, ini dari setiap page-nya lu di screenshot kayak gini.
Lalu ini adalah rapid prototyping, ini crazy edge-nya tuh. Biasanya sih kalau ini pakai di design sprint. Kemudian ada low mid fidelity wireframes. Ini wireframes bisa bikin pakai kalian coret-coret di kertas atau pakai Figma, itu juga bagus. Nah, tesnya ini kita bisa kasih tahu nih pakai metode apa. Misalkan kita pakai usability testing. Nah, bisa kita tentuin di sini. Dan setelah kalkulasi dengan metrik yang ada, misalkan pakai sistem usability scale tuh bisa ditemukan kan, bisa didapatkan hasil hasil sini persentasenya tuh siapa. Nah, ini hasil usability testnya. Ya, tesnya ini menjelaskan kita terhadap berapa partisipan. Ini kita masukkan dari dia, misalkan dia positif atau yang dia suka dari aplikasi kita apa sih, konstruktifnya itu maksudnya saran dari mereka yang membangun atau yang potensial buat kita perbaiki ke depannya. Kemudian ada tell story. Ini style guide. Nah, style guide juga penting nih buat ngasih tahu kita tuh pakai font apa aja, warna yang kita pakai tuh apa aja, dan bikin serapih mungkin. Dan tipografi juga penting. Kita kan pasti kan ada hierarki dalam membuat desain, kayak heading 1, heading 2. Nah, ini kita bisa kasih ukurannya. Ini sebenarnya tuh dia kasih tahu. Ini bisa di zoom, Mbak. Nah, ini tuh ada H1, heading satunya, fontnya Source Sans Pro, ukurannya, dan ininya bold, regular, atau italic. Nah, setelah itu ada juga UI elements. UI elements ini juga perlu dimasukin, kayak UI elements ini cakup apa aja. Biasanya, gue juga bikin gini sih. Ada bars yang pakai apa aja, buttons, itu kayak komponen juga ya kalau di Figma tuh. Lalu secondary actionnya, primary action buttonnya kayak gimana, icons kita kumpulin. Terus ini adalah switches-nya, biasanya kan. Ini inputsnya ini text input fieldnya kayak apa, dan lain sebagainya. Mood board juga boleh dibuat, dimasukkan pada portfolio. Nah, di sini responsive design-nya, dia tuh ngedesain bisa kompatibel buat device apa aja. Lalu, jangan lupa ini yang terakhir, White Island. Apa sih yang kita pelajari dari project ini? Karena tujuan kita mendesain sesuatu kan kita bukan cuma tadi ya menyelesaikan masalah pengguna, tapi juga kita harus berhasil impact ke diri kita sendiri gitu. Apa aja yang kita dapat dan pelajari gitu. Nah, misalkan di sini dia berhasil menyelesaikannya dalam waktu 6 minggu dengan pendekatan human-centric, dan dia berhasil belajar gimana sih constant variable feedback, bagaimana feedback yang berharga itu dapat didapatkan secara konstan selama mendesain, dan seberapa pentingnya testing itu untuk evolution produk, untuk perbaikan produk-produk ke depannya. Nah, ini boleh tambahin kalau misalkan kalian punya proyek lain. Itu. Ini udah selesai nih. Itu dia portofolio UI designer ya. Jadi itu lebih menekankan ke proses. Sebenarnya kayak gitu. Selanjutnya, ini yang terakhir, tentang bad versus good design. Nah, dari sini menurut kalian nih, mana sih desain yang lebih baik, Booking.com atau Airbnb? Coba boleh tahu dong nih kalau misalnya yang Airbnb atau Booking.com sih menurut kalian yang kelihatannya tuh lebih baik itu desainnya. Nah, bagusnya pada jawab yang Airbnb.
Oke, kita lihat lagi. Benar sih, Airbnb. Kita bahas dari si Booking.com ini. Padahal kan kita bisa lihat ini nih sama-sama aplikasi soal reservasi atau booking ya. Nah, di Booking.com ini kita lihatin dari sudut pandang Gestalt Principles tadi. Booking.com ini kekurangannya apa ya? Dari home screen ini kita tuh bisa lihat kalau space yang dia pakai tuh kayak kurang, dan kayak di sini tuh terlalu banyak atribut sampai kita tuh sebagai user bingung ini call to action buttonnya itu yang mana sih, padahal ternyata call to action buttonnya yang reserve ini kan pengen banget, ini kan aplikasi reservasi atau booking, harusnya kan ini yang lebih menjolin gitu. Tapi dia malah terlalu banyak atribut-atribut yang kurang penting, gak ada clear call to action-nya. Selanjutnya terlalu banyak elemen yang dikelompokkan, dan itu tuh kayak nggak konsisten di sana. Misalkan ada ini nih, ini pengelompokannya ada yang warna ended, warna terlalu kuning, dan ukurannya juga kayak nggak konsisten dibandingkan komponen-komponen yang lainnya. Ini hanya satu page, sebenarnya kalau lihat di page lainnya bisa lebih banyak yang kita evaluasi. Nah, selanjutnya kalau di Airbnb, kenapa dianggap lebih baik? Di sini bisa kita lihat bahwa dari halaman ini pun sudah jelas ya. Di sini ada kolom search-nya dan tidak terlalu banyak atribut-atribut yang nggak penting, dan itu langsung menampilkan yang besar pilihan-pilihan yang sebagai user tuh kita jadi bisa milih, oh kayaknya ini dia yang lebih ini kayaknya gue pengen ke sini, jadi bisa klik ini, dan banyak referensinya juga. Dan bahkan di sini juga kita bisa ngefilter kita tuh mau apa sih yang kita pilih, mau tentang home type atau kita mau cari price-nya dan lain-lain. Selanjutnya sekarang sih sebenarnya udah beda. Airbnb ini. Di sini bisa dilihat dia tuh langsung ada jelas nih, langsung nanya ke kita location, kita tuh mau kemana, check-in-nya tuh mau kapan, check-out-nya kapan. Dan bahkan kalaupun kita kayak masih clueless nih, kita nggak tahu nih mau kemana, nah dia tuh langsung ada call to action-nya, oke, I'm flexible deh, coba. Nah dia tuh langsung ngasih saran-saran gitu, mana ya yang kira-kira mungkin bakal menarik buat kita. Misalnya kayak dia referensinya Bali, dan menampilkan gambar-gambar atau referensi hotel, villa yang mungkin kita bakal tertarik. Dan ini adalah filter-filternya, kayak kita mau apa sih. Nah, singkatnya kayak gitu sih ya tentang good atau bad design. Kalian bisa juga sih nanti redesign, atau misalkan kalian mau desain app. Nah, kalian bisa terapin Gestalt Principle tadi buat nyari gap atau kekurangan-kekurangan dari website-website yang udah ada, atau melakukan competitive analysis. Oke. Nah, dari gue hari ini cukup sekian. Kira-kira boleh nih dari teman-teman kalau ada yang mau nanya dulu, atau enggak aku balikin ke Jovanka dulu ya. Keren banget nih Kak Devi tentang UI design sama pentingnya portofolio ya Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya tentang bisa UI design, bisa tentang portofolionya juga. Kita tunggu bentar kali ya Kak, siapa tahu yang lagi ngetik mau nanya, atau nggak bisa langsung unmute juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Gimana, udah pada jelas belum yang dikasih tahu Kak Devi tadi? Kalau misalkan udah jelas, mungkin udah clear sih Kak, udah nggak ada yang nanya, karena udah jelas juga tadi tentang UI design, tentang pentingnya portofolio kan. Oke. Langsung jadi sih Kak, berarti sesi buat UI design ini udah selesai sih Kak.
mau nambahin aja buat member, kan kemarin ada final project, itu bisa banget dijadiin portofolio ya kan Kak? Ya, betul. Bisa itu dimasukin portofolio kalian. Dan ini sih mau ingetin lagi, kalau portofolio tuh desain kalian bagus, oke. Tapi lebih oke lagi kalau kalian jelasin prosesnya itu lebih lengkap dan lebih baik lagi. Karena biasanya yang lebih dinilai itu proses. Kayak interview waktu pengalaman ya, internship tuh yang ditanya tuh benar-benar dari awal malah prosesnya. Padahal aku pikir mungkin mereka kayak concernnya sama desain aja sih. Ternyata mereka nanya proses kamu ngelakuin itu kayak gimana, kamu ngedesain tuh berdasarkan apa, kenapa tiba-tiba jadi gitu. Oh akhirnya aku jelasin. Dan kalaupun kalian kesusahan bikin portofolionya website, bisa kok dimulai dari bikin slide presentation gitu, tapi kalian ekspornya PDF dari Canva kan udah lumayan banyak sih ya template soal kayak gitu. Itu bisa sih kalau kalian masih agak susah bikin di website. Ada referensi portofolio lain nggak? Sebenarnya aku nggak nyari-nyari lagi. Sebenarnya banyak kali ya kalian kalau cari di Medium mungkin, atau enggak bisa mungkin dari orang yang sama ini tapi beda project. Tadi mana ininya? Nah, atau enggak, oh iya kalian bisa cari di Behance.net, itu banyak banget portofolio di situ. Dribbble juga bagus sebenarnya, cuma di Dribbble tuh kebanyakan mereka cuma showcase desain doang sih, nggak jelasin prosesnya, jadi mendingan di Behance. Gitu. Nah ini kalian kalau mau lihat lagi, ini bisa nih, karena yang di website dia bagus ininya, udah kayak rapi banget proses-proses yang desainnya. Oh kalau ini yang UI design doang nih. Ini UI UX project. Ya sih itu aja dari aku. Paling kalau kalian melihat referensi lain tuh bisa di Behance.net, itu banyak banget UI UX yang UI UX portofolio yang bagus-bagus yang jelasin detail prosesnya. Ada yang nanya lagi nih Kak dari Humaira. Ya. Kira-kira minimal proses desain yang harus showcase di porto apa aja Kak? Minimal proses desain. Minimal proses desain tuh ini ya. Maksudnya minimal proses desain apa ya? Ini ya tahapan-tahapannya kayak apa aja? Gini, kalau misalkan yang paling penting ya, kayak ini pertama interview kalian. Interview kan karena kalian gathering information soal kebutuhan pengguna ya, itu penting. Kedua, lagi nih. Ntar aku dari yang sini aja ya. Ini user interview penting dan key findings-nya penting. Terus user journey juga penting, wireframe, juga high fidelity-nya, terus usability testing-nya juga penting. Ini tuh penting, cuma kalian nggak perlu detail banget sih kalau bikin awal-awal tuh. Mungkin kalian bisa lebih ke warna utamanya. Jadi kan dia warnanya dari background sampai semuanya ini. Kalian kayak warna utama kalian aja. Misalkan warna tulisan kalian hitam, background utamanya tuh kuning. Biasanya 4 aja kalian masukin atau nggak 5. Itu nggak apa-apa. Ya elemen style-nya juga nggak perlu detail ini. Biasanya paling kalian per ini tuh kalian kasih contoh 2. Terus button itu bisa misalkan button yang pas aktif kayak gini, terus inaktifnya kayak gimana. Icon juga nggak perlu semuanya, kayak yang major atau yang paling sering kalian pakai aja sih elemennya. Dan gambar juga nggak perlu banyak, pas semuanya gambarnya kalian masukin. Bahkan waktu itu nggak masukin ini sih image illustration, cuma yang ininya aja. Mood boards ini opsional, kadang ada yang bikin ada yang enggak. Responsif, nah ini nggak mesti sih. Misalkan kalian kalau awal kan pasti desain satu doang ya, entah website doang atau enggak mobile doang ya, kalian jelasin aja kalau waktu itu kalian bikin emang belum responsif buat satu device aja, itu nggak apa-apa. Nah what I learn ini penting juga karena pasti tuh mereka pengen tahu nih kalian tuh belajar apa aja sih selama desain. Terus kira-kira proses-prosesnya.
Nah, ini ada nih referensi library app redesign. Ini redesign ya. Oke, ini juga pakai design thinking dia. Oke. Ini bisa jadi referensi juga. Contoh pertama, objektif atau tujuan dari desainnya apa, metodologinya pakai apa, kualitatif kan interview itu kan kualitatif. Information areas-nya, research, belief analysis. Ya, ini perlu. Kenapa perlu? Karena kan kalian redesign. Karena redesign kalian harus tahu bandingin sama app-app yang udah ada. Makanya perlu competitive analysis. Unity diagram nggak terlalu perlu sih. Persona, oke. Consuming map ya. Sisanya wireframe, mockup. Ini nggak jauh-jauh sama yang tadi sih ya. Dan seperti itu sih. Nah, sama kan bikin desain sistemnya atau style guide tadi. Ini prototyping-nya. Oke, itu sih paling proses-proses yang utama atau yang kalau untuk awal-awal kalian mau bikin portofolio. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyain dari yang lain? Ini ada. Mungkin udah clear kali ya, kayak ada pada paham juga nih, soalnya udah nggak ada yang nanya. Makasih banget nih ya Kak Devi. Mungkin aku mau ini kali ya, mau ngasih tahu tentang final project aja. Buat yang kemarin, kan aku juga lupa jelasin. Aku izin share screen ya Kak. Aku mau ini aja sih, mau jelasin kan kemarin ada final project ngebikin redesign tentang website-nya buat GDSC UIN. Nah, itu tuh yang kalian butuhin tuh nanti cuma bikin tentang home. Home itu ada home ini, apa itu Google Developer Student Club, sama ini want to be part of us, terus ada our activities juga, ada workshop, tech talks, project show, sama sharing session, terus juga ini untuk home-nya ada ini. Terus untuk our activities-nya ada workshop, tech talks, project showcase sama sharing session, terus ada our weekly class. Ini kan nanti asetnya udah dikasih sama kata-katanya juga kalian bisa ubah atau kalian ganti. Untuk font itunya juga untuk font juga kalian bisa bebas pakai font apa aja. Terus selanjutnya ada Google Events. Google Events itu ada 2, Global Solution Challenge sama juara GCP. Terus juga ada core team. Nah, untuk yang ini, untuk yang our team ini nggak usah dibikin kali ya, karena banyak juga foto-fotonya. Sama yang terakhir itu ada contact us. Itu nanti semua ini bisa kalian redesign dari atas sampai bawah, kecuali yang bagian our team ini. Mungkin itu aja sih, kayak di sini kan misalkan nggak ada yang contact us. Itu aja sih kalau dari aku. Untuk final project-nya. Mungkin ada yang nanya atau udah jelas? Bisa langsung unmute juga nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan udah jelas, kita akhiri sesi kali ini aja kali ya, Kak ya. Mungkin dari Kak Devi juga udah, atau ada yang mau ditambah, Kak? Udah sih, bilang makasih aja untuk kalian sudah hadir di meet kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kalian lanjut UI UX yang makin keren lagi pokoknya. Makasih ya Kak Devi, makasih semuanya yang udah datang. Jova,
boleh dokumentasi sebentar. Boleh Teman-teman, on cam. ya teman-teman yang bisa on cam yuk sebentar buat dokumentasi. Yuk yang lain yuk on cam yuk. Bentar aja. Untuk ada yang nanya nih untuk project finalnya harus mirip banget sama website GDSC Win apa enggak? Sebenarnya nggak harus, nggak mirip karena itu kan cuma redesign. Jadi kalian itu yang penting ada komponen-komponennya kayak tadi ada apa itu Google Developer, terus wanna be part of class, terus aktivitas kita tuh ngapain, terus weekly kelas kita ada apa aja, gitu-gitu sih. Mungkin yang lain bisa on cam juga biar ini, dokumentasi. Langsung ini aja ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, semuanya udah believe ya. Makasih ya guys, izin live ya semuanya. Ya, makasih Kak Devi. Oke. Makasih Kak.